Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah channel YouTube. Sebuah kisah dari It's Buhir @It's Buhir mengisahkan kejadian tak terduga saat berlibur di Bali. Kita tidak berada di tempat ini sendirian. Ada mereka juga di sini. Berdasarkan kisah nyata, semua nama, tempat, dan berbagai hal lainnya telah disamarkan demi kenyamanan pihak yang bersangkutan. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa ya, kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya kejadian tak terduga saat berlibur di Bali. Bali merupakan destinasi wisata favorit bagi seluruh kalangan masyarakat, baik turis lokal maupun turis mancanegara. Mayoritas wisatawan yang sedang berkunjung memilih untuk menggunakan transportasi udara, tapi tidak dengan saya. Di cerita kali ini, saya yang gamon alias gagal move on lebih memilih untuk menggunakan kendaraan roda 4 dari kota J menuju ke Pulau Seribu Pura. Hari itu adalah hari yang cerah. Kami semua memutuskan untuk pergi berlibur ke Bali. Perjalanan dari kota J ke Bali atau Pulau Seribu Pura memakan waktu lebih kurang 48 jam. Salah satu alasan kenapa aku lebih memilih untuk menggunakan roda 4 ke Bali, yaitu selain lebih hemat, kita juga bisa berkunjung ke berbagai kota yang berada di Indonesia. Ya, hitung-hitung sambil berkeliling ke kota yang ada di Indonesia. Singkat cerita, kita pun telah tiba di Bali. Berbagai kuliner hingga tempat wisata telah kita kunjungi. Sampai tidak terasa, besok adalah hari terakhir kita berada di Bali. Besok merupakan hari raya bagi umat muslim, sehingga banyak hotel-hotel hingga villa yang telah di-booking. Hari itu kami semua tidak mendapatkan hotel yang kami inginkan, sehingga saat itu juga kita harus mencari tempat penginapan yang ada. Singkat cerita, kita pun menemukan sebuah villa di salah satu platform dengan harga yang sangat murah, sekitar 350-400 ribu rupiah per malamnya. Saat pertama kali tiba di villa tersebut, kita langsung disambut oleh pemilik villa dengan ramah, sebut saja Mas Agung. Sebelum memasuki villa tersebut, Mas Agung berdiri di depan pintu, kemudian mengetuk pintu villa tersebut sebanyak 3 kali, kemudian berkata, "Permisi." Aku gak menganggap hal itu adalah hal yang aneh, karena aku juga sering lakuin hal tersebut. Kemudian Mas Agung dengan sigap mulai membuka pintu dan membawa kita berkeliling di sekitar villa tersebut. Berikut akan saya bagikan sedikit gambaran mengenai villa tersebut ya. Ada denah di layar HP teman-teman, coba dilihat dulu ya. Dari semua kamar yang ada, aku paling tertarik sama kamar ketiga, karena di dalam kamar ketiga itu beda banget sama kamar lainnya. Setelah turun dari kamar ketiga, kita semua pun balik ke ruang tamu, dan setelah itu Mas Agung juga pamit mengundurkan diri. Enggak lama setelah itu, aku ngerasa tangan aku bagian kanan atas terasa sangat panas. Setelah dilihat, ternyata di situ ada bekas merah seperti bentuk tangan, dan rasanya tangan aku seperti dibakar. Ngomong-ngomong, ada fotonya saat itu, tapi sekarang fotonya udah hilang, jadi aku udah nggak bisa nunjukin ke teman-teman. Aku yang lihat itu sontak kaget dan langsung memanggil semua orang yang berada di villa itu. Semua orang yang berada di villa itu pada terkejut dan enggak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tiba-tiba enggak tahu kenapa saat itu aku rasanya pengen marah, nangis, pokoknya campur aduk. Suasana saat itu benar-benar kacau banget. Aku juga tiba-tiba memilih untuk menyendiri dan nangis. Selang beberapa saat, tiba-tiba salah satu teman aku, sebut saja Mas Sugeng, nyamperin dan membawa semacam benda yang isinya ada kulit harimau, gigi harimau, kuku harimau, kumis mirip seperti buluh perindu. "Bu, nama panggilan saya, kamu coba pegang ini, terus diucap di tangan kamu yang kamu rasa sakit," kata Mas Sugeng. Aku yang melihat itu pun merasa aneh. "Mas, ini apa?" "Udah, kamu pakai dulu Bu, biar gak sakit,
Terus jangan kasih tahu ke siapa-siapa ya Bu. Sebelum kita check out dari tempat ini, kamu pegang ini terus ya Bu. Aku yang saat itu ngerasa sakit banget, ya mengiyakan saja perkataan Mas Sugeng. Kebetulan saat itu, Mas Sugeng mengajak aku, Mbak Mita dan Mas Bima untuk mencari udara segar, sekalian membeli oleh-oleh khas Bali. Yang stay di villa yaitu Mas Kevin, Mas Alex, Mbak Dwi, Mas Angga, dan Mas Rizky. Mbak Dwi, Mas Alex, dan Mas Rizky lah yang diganggu pada saat aku nggak berada di villa tersebut. Gangguan mereka juga beda-beda, tapi yang paling epic ada gangguan Mbak Dwi. Jadi kita akan bahas dulu dari Mbak Dwi ya. Di sini saya menceritakan menurut point of view Mbak Dwi aja. Point of view Mbak Dwi. Sesaat saat mereka sudah pergi, aku pun memutuskan untuk menonton televisi. Posisi saat itu aku sendirian di ruang tamu, karena yang lain udah balik ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Saat lagi serius menonton, sayup-sayup aku mendengar suara cewek sedang menangis. Suaranya sangat kecil dan sangat jauh. Karena penasaran aku pun mencari-cari suara tersebut. Saat lagi mencari tiba-tiba suara tersebut menghilang. Karena suaranya sudah hilang aku pun lanjut menonton. Gak lama setelah itu dari arah kamar mandi terdengar suara air seperti ada yang menggunakan kamar mandi. Saat dicek ternyata gak ada siapa-siapa. Merinding, satu kata yang bisa aku sampaikan saat itu. Selang beberapa saat suara nangis itu kembali muncul. Bedanya suaranya kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Asal suara ini seperti berasal dari lorong yang dapat tembus depan villa. Karena penasaran, aku pun mengintip di celah-celah jendela. Betapa terkejutnya aku. Di sana terdapat seorang perempuan yang sedang menangis. Setelah melihat itu, aku langsung shock. Langsung lari menuju kamar Mas Rizky. Kita masuk point of view Mas Rizky ya. Malam itu, aku merasa ada yang tidak beres dengan villa ini. Tapi karena pikiran aku udah kemana-mana, aku memutuskan untuk berbaring di atas kasur. Tapi siapa sangka, sayup-sayup aku dapat mendengar suara cewek yang sedang merintih. Awalnya merintih, tapi lama-lama terdengar seperti menangis. Aku tidak berani untuk mencari sumber suara, tapi yang pasti, suasananya sangat mencekam. Sampai tiba di mana Mbak Dwi tiba-tiba memasuki kamar. Di saat itulah, aku bisa merasa sedikit tenang. Aku tidak berani menceritakan hal ini kepada Mbak Dwi. Tapi yang bisa aku rasakan, Mbak Dwi sepertinya juga baru mengalami hal yang tidak aku ketahui. Aku cuma berharap hari cepat terang dan kita bisa segera pulang dari tempat ini. Dan bagian terakhir, point of view Rizky. Jam menunjukkan pukul 10. Akhirnya orang-orang yang kita tunggu sudah pulang. Bu, cepat bersih-bersih dan segera masuk kamar ya, nggak usah mandi lagi, kata Mas Sugeng. Aku yang mengerti maksud Mas Sugeng pun segera bebersih, kemudian memasuki kamar. Sebelum itu, Mas Sugeng sudah berpesan untuk menaruh benda. Benda tersebut adalah kulit harimau, taring, kuku, kumis harimau dan sebagainya. Tersebut di bawah bantal yang akan aku tiduri. Sudah hampir jam 12 tapi aku masih belum bisa tidur. Tidak tahu kenapa aku selalu dihantui sama rasa gelisah. Tiba-tiba di lantai 1 aku mendengar banyak banget suara kucing yang mengeong. Padahal di villa tersebut tidak ada kucing. Ngomong-ngomong, suara itu terdengar oleh semua orang yang berada di villa. Suara itu terdengar dari pukul 24 hingga pukul 2 dini hari. Pokoknya lama banget. Suara kucingnya berasal dari lantai 1, tapi pas dicek nggak ada kucingnya, cuman ada suaranya. Besoknya kita semua langsung beberes dan langsung check out dari villa tersebut. Gak ada yang mandi karena takut. Dan setelah udah keluar dari villa tersebut, barulah semuanya pada cerita-cerita. Mulai dari Mbak Dwi dan Mas Rizky yang menceritakan pengalamannya diganggu oleh sosok perempuan di sekitar lorong. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Alex yang juga berkata bahwa ia juga mendengar sosok perempuan yang sedang menangis. Di hari itu kita semua akan balik ke kota J dan kita memutuskan untuk tidak menginap di hotel manapun. Yang menyetir saat itu adalah Mas Sugeng, tapi nanti akan bergantian ke yang lain. Tidak terasa hari sudah malam, tetapi kita masih berada di salah satu tol yang katanya cukup angker. Saat itu yang menyetir adalah Mas Rizky. Tapi selang beberapa lama saat Mas Rizky sedang menyetir,
Mas Rizky tiba-tiba membanting setir dan hampir menabrak salah satu pembatas tol. Seketika semua orang saat itu terbangun dan untungnya Mas Rizky masih bisa mengontrol setir itu kembali sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kejadian itu terjadi sangat cepat dan sulit untuk dijelaskan oleh kata-kata. Setelah kita tiba di kota J, Mas Rizky pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Mas Rizky berkata bahwa malam itu saat ia sedang mengemudi tanpa sengaja, ia melihat ada seorang muka perempuan yang menempel di kaca mobil. Karena panik, ia pun membanting setir. Dan cerita ini sampai di sini. Tapi sebelum kita akhiri, aku mau spill beberapa kejanggalan yang aku temuin di villa. Yang pertama, setiap rumah di Bali itu memiliki semacam sesajen gitu, tapi di villa yang aku tinggal ini sama sekali nggak ada sesajennya. Jadi apakah gara-gara hal ini si makhluk jadi lebih ganas? Yang kedua, sebelum memasuki villa, kenapa pemilik villa harus mengetuk pintu sebanyak 3 kali terlebih dahulu? Yang ketiga, kenapa harga villanya murah banget? Padahal villa itu termasuk lumayan bagus dari segi manapun. Ngomong-ngomong, kalau teman-teman penasaran, teman-teman yang nginap di villa nggak ada yang berani buat tidur di kamar 3. Jadi waktu kita menginap di sana, kita sama sekali enggak nyentuh kamar 3. Setelah turun dari kamar 3 yang tangan aku memerah itu. Dan demikianlah untuk treat yang singkat ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dan tentunya bisa mendapat manfaat ya. Demikianlah kejadian tak terduga saat berlibur di Bali. Sebuah kisah dari Fakta secara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.